Biarin. Kalau di rumah kerjanya Nggak apa-apa kok. bila sekolah bandelnya minta ampun. Emang masalah buat lu. Jadi takut Ini kan makananku. Sukanya minta-minta. Sukanya datang ganggu-ganggu. Nggak suka. bibirnya menjadi merah. Jangan. Memanglah Tutupin. si gendut Tutupin. dasar anak nakal. Nggak boleh ya. Minta makan. Nggak boleh mau minta. belajar. Ini punyaku loh. Ini punyaku loh. Gendut, si gendut tidak nakal lagi. Aku nggak nakal. Iya, sudah rajin Aku nggak belajar. nakal kok. Pokoknya jangan minta makananku. Teman, aduh senangnya teman-teman semua. Ini punyaku. Sembunyiin. Dut, dasar gendut. Tah. Udah gendut. Mesti toh. Makan terus. Coba aku kasih sedikit Nggak usah. baju aja. Bu, ini tuh baju kalau buat saya tuh cuma satu. Ini disambung-sambung lagi. Biarin. Dut, kamu kok pelit banget toh, Dut? Sini, Dut, kasih, Dut. Kamu mau? Mau, Dut? Tapi jangan usil ya. Ndak. Mana? Bau aja ya, bau. Dasar pelit. Gendut memang itu. Bau aja. Bau ya, mau. Aku pengen itu, Dut. Nggak boleh. Satu, Dut. Jangan, nanti aku kurang. Dasar gendut. Ngapain sih rame-rame? Dut, bagiin Dut, bagiin Dut. Ini lagi. Pelit Coba, amat. coba, sini. Tahu nggak? Sini. Nggak usah bilang kayak gitu. Sini. Orang tuaku, Jangan, nggak usah jangan. beli jajan kayak gitu, bisa beli pesawat. Jangan. Cuma jajan gitu Jangan. aja. Kamu itu ya sudah kurus. Nakal. Terus kenapa? Coba lihat tahu. Terus kenapa? Seperti angka 10. Masalah buat lo. Seperti angka 10 berjalan. Jangan. Dut. Bagi dong Dut. Jangan. Ini pelit aja. Jangan. Dut, bagi Dut. Ayo Dut. Ayo Dut. Dut. Nggak mau. Ada apa sih ini? Aduh, rame-rame. Biasa. Aku nggak suka. Aku nggak suka digangguin makananku. Siapa yang gangguin kamu? Dasar gendut pelit. Alah, makanan kayak gitu bisa aku beli. Pabrik-pabriknya punya. Bisa orang tua aku beli. Aduh, jangan gitu dong. Itu kan teman kita. Kamu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh usil, nggak boleh gangguin. Apalagi ngatain gendut-gendut. Dia Betul nggak mau nggak? bagi, dia nggak mau bagi. Pelit banget itu dia. Jangan rendah diri. Harus kuat. Aku takut sama ini. Dan juga jangan pelit-pelit dong, sama teman harus berbagi. Iya, cuma jajanan gitu aja. Kamu juga jangan sombong. Loh. Tadi kamu minta ciki nggak boleh kan? Iya, aku bisa beli sak pabriknya. Waduh. nggak Orang baik tuaku ya, kaya orang tuaku. Jangan kayak gitu teman-teman, itu nggak baik, ya kan? Iya, nggak baik, kita harus berbagi. Ini udah jangkung, sombong. Hai semuanya. Gitu kan? Capek deh. Kenapa ini kok hatinya menjadi hitam? Ada rendah diri, pelit, iri, usil. Kamu lagi sudah sombong, egois dan malas. Gak usah bilang-bilang. Bu, aku takut. Aku takut, Bu. Kamu tadi dibilangin apa? Aku dibilang pelit, Bu. Dibilang pelit. Dibilang apa lagi tadi? Aku dibilang apa? Aku dibilang pelit, Bu. Gendut. Oh, gini. Anak-anak. Aku sudah kurus. Oke. Oh, kamu sudah kurus? Sudah. Oh, anak-anak udah kurus kan sekarang? Oke. Kalau ngasih tahu atau kalau menjemput temannya Dut atau kurus atau jelek itu namanya body shaming. Itu enggak boleh. Tuhan sedih melihat hati kita yang kotor. Tuhan mau hati kita dibersihkan. Tuhan mau hati kita bersuka cita.
apalagi hari ini hari Natal. Kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Aku mau nyanyi. Kita mau lepaskan semua hati yang tidak baik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Anak-anak hebat, kalian lihat kan? Hari ini nih kita cantik-cantik pakai kostum apa? Ya, biasanya kalau anak-anak di rumah taunya ini adalah kostum permainan Squid. Tapi kita beda, namanya permainan Sweet Gracia. Nah, kita akan game bareng-bareng dengan teman-teman kita di rumah. Kita mau buktikan mereka sportif apa enggak ya. Kita games caranya adalah ketika berdiri stop harus berhenti. Kita manekin ya, nggak boleh curang. Ya kita nyanyi lagu. Siap ya. Kita nyanyi lagu Berdiri, Hatiku Penuh berdiri, Nyanyian. berdiri. Dan semua anak-anak berdiri ya. Ya. Oke berdiri semuanya. Siap, musik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hahaha. Anak-anak tahu enggak? Kalau permainan yang kalian tahu ini adalah permainan kekerasan. Tapi kali ini tidak ada tembak-tembakan, tidak ada kekerasan karena kita Mennonite. Jadi permainannya cukup dengan gaya maneken. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Aduh, ada yang anggun. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Weh, angkat tangannya. Anak-anak di rumah semuanya ikut kan? Nggak ada yang curang ya. Wih, gayanya bagus-bagus. Coba beri nilai, berapakah gaya mereka? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ya, semuanya menang. Yeay. Seru ya permainannya. Oke deh, masih ada yang seru-seru lainnya. Kita akan lanjutkan lagi acara kita ini. Anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan Natal bersama-sama dengan Komisi Anak Gracia. Kita bersuka cita Tuhan Yesus lahir untuk kita peringati pada hari ini. Sebelumnya kita akan menyerahkan untuk perayaan Natal pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dalam perayaan Natal pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih anak-anak kami Tuhan, Komisi Anak Gracia, Tuhan sudah memelihara dan Tuhan sudah menolong kami semua. Sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin setia dan takut kepada Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami ingin memperingati hari kelahiran Tuhan. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Meskipun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin berdoa, Engkau memberkati kami semua, pelayan-pelayan Tuhan pada siang hari ini, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Paulus Lee. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh memberkati, sehingga firman yang akan disampaikan boleh tertanam dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan dalam merayakan Natal pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perayaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Amin.
Yesus adalah terang dunia. Dia datang untuk menyelamatkan kita anak-anaknya dan kita adalah terang-terangnya. Yuk kita bersama-sama lanjutkan pujian kita. Yesus terang dunia. Yuk bangkit berdiri, semangat semuanya. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus aku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, sinarkan terus menyala, kasih-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhanku, sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan kasih-Mu sampai ujung dunia. Semangat lagi. Lagi ya. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus aku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, ya sinarnya kan terus menyala. Saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhanku, ya sinarnya kan terus menyala. Tetap ceritakan kasih-Mu sampai ujung dunia. 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 Silakan duduk kembali. Udah keringet nih. Lumayan ya. Wah, olahraga biar tambah Luar sehat. biasa. Iya, betul sekali. Masih ada anak-anak kita kelas tengah sama kelas kecil. Ngapain? Mereka akan ikut merayakan Natal KAG. Wow, Mereka akan wow. menampilkan gerak dan lagu. Behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if
Selamat Natal semua. Selamat Natal semua. Selamat Natal semua. Anak-anak, mari kita menyanyikan Malam Kudus seperti Tuhan Yesus sudah lahir di kandang Bethlehem yang sunyi dan senyap. Kita akan menyanyikan Malam Kudus di langit bertaburan bintang. Ketika bayi Yesus lahir di Bethlehem, malam yang sunyi dan sepi itu menjadi saksinya. Dia lahir di tempat yang sangat sederhana, di kandang yang hina. Apakah ada di antara kita yang lahir di kandang? Tidak, tidak. Tentu kita semua lahir di tempat yang baik. Ya. Tapi malam itu Yesus lahir di kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Itu tempat yang kotor. Hina sekali. Hina sekali. Karena itulah kalau palungan siap menyambut bayi Yesus ada di dalamnya, mari kita juga buka hati kita untuk menyambut Yesus lahir di dalam hati kita.
Dan kita siapkan hati kita juga ya untuk dengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian Natal di Hatiku. Refnya dulu ya. Sebab Natal tak akan berarti. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita buka hati kita seperti palungan yang membuka diri untuk Yesus ada di dalamnya. Biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini membawa kita untuk terus cinta kepada Tuhan dan menyerahkan hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera yang antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di Segar. Segarnya air pegunungan. Maklum, aku ini seorang gembala. Tapi aku bukan sembarang gembala, teman. Aku gembala yang punya pengalaman dengan Yesus. Di hatiku ada Yesus. Yesus, Allah yang melawat dunia dan melawat umatnya, melawat aku dan kalian semua. Di
tengah derita dunia. Ayo, kita memuliakan nama Tuhan. Kita serukan Yesus Juru Selamat. Ayo semuanya, semangat ya. Semuanya. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang, senangkan semua orang. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang. Senangkan? Senangkan semua orang. Senangkan papa mama. Senangkan papa mama. Senangkan adik kakak. Senangkan adik kakak. Senangkan semua orang. Senangkan semua orang. Nah itu betul. Orang yang memiliki Yesus di hatinya menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena Yesus istimewa. Ini ya, Gembala ceritain ya, pengalamanku suatu malam, beberapa waktu yang lalu. Aku dengan teman-temanku di padang pada malam hari. Ketika kami sedang duduk santai sambil mengantuk karena seharian sudah bekerja. Tahu-tahu ada cahaya terang. Kami kaget. Ternyata malaikat. Seorang malaikat berkata, jangan takut. Wah, segera hati kami langsung tenang. Karena kami semua takut. Tapi malaikat itu berkata dengan bahasa dan kata yang penuh damai. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, kami senang sekali mendengar berita Mesias sudah lahir. Kami menanti Juru Selamat dan Juru Selamat sudah datang. Aku senang sekali. Namun rupanya malaikat itu tidak sendiri adik-adik. Malaikat itu ternyata bersama teman-temannya. Semua rombongan bala tentara surga memuliakan Tuhan katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, indah sekali nyanyian para malaikat. Kami senang sekali lalu kami berkata satu sama lain.
Ayo kita cari juru selamat itu. Dia katanya lahir di kandang domba. Ayo kita cari. Oh, kami mencari. Wow, senang sekali. Kami menemukan teman-teman. Di sebuah kandang domba. Seorang bayi yang mulia lahir. Dan ditaruh di palungan. Ada ibu bapaknya yang penuh dengan kasih di sana. Kami segera menyadari inilah bayi agung itu karena bersinar-sinar malaikat memuliakan Tuhan. Lalu kami jadi tahu namanya. Nama bapaknya siapa? Ya, Yusuf betul. Nama ibunya? Maria betul. Dan nama bayi agung itu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Kalian masa gitu aja nggak tahu. Nama bayi agung juru selamat dunia itu namanya Yesus. Nama yang tidak pernah aku lupa. Karena nama itu ada di hatiku gini. Malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Sejak itu ada Yesus. Aku gak takut menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Tidak takut lagi. Ada kesukaan besar kata malaikat itu bagi seluruh dunia. Sebab lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Sungguh bahagia hatiku. Apalagi lalu aku bertanya pada ahli-ahli kitab. Siapa itu sebenarnya Mesias? Lalu mereka menjelaskan. Mesias yang lahir itu adalah penebus dosa manusia. Dia adalah Allah yang melawat dunia. Aku senang sekali aku sudah melihat Yesus yang melawat dunia. Allah yang melawat dunia. Yang mengasihi dunia. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Siapa yang mengatakan, Tuhan terima kasih lamatanmu. Ayo angkat tangan ya. Seperti aku bersuka cita. Yesus melawat. Mengampuni dosa kita, kesalahan kita, kenakalan kita. Dia memberi kita keselamatan yang kekal. Dan memelihara hidup kita. Dia penolong. Kalau kita sedang susah, doa. Tuhan mendengar doa-doa kita. Dia sahabat orang yang lemah, yang susah, yang sakit, yang sedih. Jadi kalian mengalami apapun juga, sakit, sedih, susah, lemah, bingung. Cari Yesus dalam doamu. Karena dia sahabat. Dia gak cuma lahir di palungan teman. Dia juga mau ada dalam hidup kita. Dia merencanakan yang baik untuk kita dan masa depan kita. Dia memberi hidup yang kekal. Nah, lalu teman-teman, kita harus bersikap bagaimana kalau Yesus itu Allah melawat kita. Jadikan Yesus lahir untuk hidup kita. Ayo katakan semua. Yesus. Ayo katakan yang cepat. Ayo 2, 3. Yesus. Tuh kurang kompak semuanya. 2, 3. Yesus juru selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Semuanya. Sukacita di tengah derita dunia. Yang melawat menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. Semuanya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku. Senangkan semua orang. Senangkan semua orang. Senangkan papa mama. Senangkan adik kakak. Senangkan semua orang. Nah itulah orang yang punya Yesus di hatinya. Jadi orang yang menyenangkan. Nah itu cara kita menyambut kelahiran Yesus. Cara kita menyambut Dia. Jadikan hati kita seperti hati Yesus yang lembut, yang penuh kasih. Mari kita aktif menjadi orang yang penuh kasih pada orang lain. Dengan ketulusan. Jangan lupa sifat-sifat buruk
harus kita buang sifat jahat, sifat nakal, buang. Dan ceritakan Yesus pada orang-orang sekelilingmu, pada teman-temanmu, supaya mereka mengenal Yesus yang baik hati dan murah hati itu. Nah, inilah jadinya hati yang penuh dengan Yesus. Seperti hatiku yang penuh dengan sukacita karena Yesus. Satu, baik hati. Ayo katakan semuanya, 2, 3. Orang yang penuh dengan Yesus, hatinya cinta Yesus. Apa tandanya? 1, baik hati. Bagus. 2, taat dan ramah. 3, tekun belajar. Bagus. 4, membuang sifat-sifat buruknya. Gak suka nyontek lagi. Gak suka sombong lagi. Gak suka nyakitin hati orang lagi. Karena hatinya penuh dengan Yesus. Yesus menjadi sahabat, jadi raja dalam hidupnya. Dia selalu taat dan hormat pada Tuhan. Nah, itu namanya hidup yang baru. Ayo 4 tanda. 1, baik hati. 2, taat dan ramah. 3, tekun belajar. Yang 4, buang sifat buruk. Jadikan Yesus sahabat dan raja kita. Sekarang aku jadi ingat aku harus melakukan kebaikan pagi ini. Aku ingin mengambilkan air untuk keluargaku. Aku ingin membagikan makanan buat teman-temanku. Desaku ini menjadi hijau karena semua orang bersemangat bekerja dan belajar. Aku kerja dulu ya. Sampai ketemu ya. Ingat loh, kisah yang kuceritakan tentang Yesus. Ceritakan pada semua orang supaya semua orang memiliki hati yang penuh dengan Yesus. Ayo, Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Teman-teman, kenalkan aku kakek bongkok. Kakek bongkok ini memang pernah jadi pangeran yang hebat dulu. Jadi kalian boleh memanggilku sekarang Pangeran Bongkok. Aku tidak menyesali kelemahanku kini. Karena aku kini punya Tuhan Yesus di hatiku. Dibanding dulu teman-teman. Aku dulu belum berpenyakitan seperti ini. Penyakit ini seperti daging tumbuh di mana-mana. Merusak hatiku, merusak tubuhku, merusak wajahku. Dan aku digerogoti sakit sekali. Tapi tak apa. Lebih baik sakit tapi memiliki Yesus. Daripada aku dulu seperti ini teman-teman. Jangan tiru aku ya, ini aku dulu. Nah, itulah aku dulu. Sombong. Walau gagah, tapi sombong. Aku malu dengan sikapku dulu. Kalian jangan begitu ya. Jangan sombong karena kita gagah. Nanti kalau sudah penyakitan, nah loh. Jangan sombong ketika kita sedang kuat. Nanti kalau sudah diberi sakit, nah loh. Lebih baik kau punya Yesus. Aku sih garam, sakit, bongkok, dan tua. Tak apa. Yang penting Yesus di hatiku. Aduh, sakit sekali. Tapi tak apa. Tiap hari aku membawa makanan. Kubagikan kepada tetangga-tetangga. Sehingga mereka mengenalku sebagai Pangeran Bongkok. Yang suka berbagi. Aku senang. Sekalipun hanya makanan yang kecil. Teman-teman. Tubuhku sakit sekali. Wajahku sakit karena penyakit ini. Aduh, rasanya enggak akan tahan lama. Maukah kalian menolong aku? Membagikan sisa hartaku yang sedikit ini buat orang lain yang membutuhkan? Maukah kalian menolong aku? Mau ya? Oke. Nanti kalau ada orang miskin, bilang saja. Itu keranjang isinya milik Pangeran Bongkok. Dan boleh diambil oleh orang-orang yang baik hati yang membutuhkan. Tapi untuk orang jahat, jangan. Untuk orang murah hati aku sediakan
hartaku ini warisanku yang paling berharga. Firman Tuhan. Dan juga aku selalu bawa salib ini. Mengingatkan aku akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga aku membawa telur-telur ini. Jangan remehkan telur ini. Berisi beberapa mutiara. Kalau dijual ini cukup untuk hidup. Beberapa mutiara. Dan isinya ya sedikit mutiara-mutiara. Mutiara ini akan berguna bagi orang miskin. Aku titipkan kalian ya. Jangan lupa, kalau ada orang miskin, boleh diambil. Karena Pangeran Bongkok tidak membutuhkannya lagi. Biarlah banyak orang mengenal Yesus dan menikmati kasih-Nya. Pangeran harus pulang. Aduh, sakit sekali. Titip ya. Aduh, Tuhan. Ingat aku, Yesus. Aduh. Senangnya bisa berbagi. Hai, aku adalah teman yang paling lucu. Teman kalian yang paling menyenangkan. Ingat, aku adalah temanmu, Raja Dusta. Raja Dusta. Kelihatan kan? Namaku begitu cakep, suka berdusta. Apakah kalian seperti aku suka berdusta? Temannya anak-anak semua yang suka berdusta. Apakah kalian sahabatku? Tidak mau. Tidak mau jadi sahabatnya Raja Dusta? Berani menjadi musuhku? Awas ya. Paling enak jadi pengikutnya Raja Dusta. Akan kuberikan kesempatan boleh berbuat nakal. Seperti kebiasaanku. Aku suka mencuri. Aku suka mengambil milik orang lain. Aku suka hidup semau-maunya. Baik kan itu semua? Baik apa buruk? Buruk, baik. Boleh semau gue. Enak kan? Baik apa buruk? Buruk, baik teman. Buruk, baik. Siapa yang mengajarin kau baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba sederhana itu. Lebih baik Raja Dusta lahir di istana. Hebat mana? Lahir di istana atau lahir di kandang domba? Tidur di atas palungan seperti Tuhan Yesus itu. Kasihan itu. Enakan kayak Raja Dusta lahirnya di istana. Keren mana? Istana atau kandang? Aku tahu. Ini adalah peninggalan dari Pangeran Bongkok yang murah hati itu. Aku tadi melihat dari sana, ku intip. Pangeran itu menyerahkan hartanya. Karena dia sebentar lagi akan meninggal karena penyakitnya yang parah. Aku dapat hartanya. Boleh kuambil kan? Apa? Tidak boleh. Enak saja. Ini sekarang milik siapa saja yang di sini kan? Milik Raja Dusta. Dapat harta. Apa ini kalung salib? Kalian suka kalung salib ini? Mengingatkan pada Yesus yang disalib itu. Suka? Jangan ingat Raja Dusta. Apa ini harta? Alkitab. Suka kalian Alkitab? Suka. Tuh buat apa Alkitab? Jangan anak-anak pengikut Raja Dusta tidak boleh baca-baca Alkitab ya. Mau ikut kan Raja Dusta? Tidak mau. Was enggak mau. Kalau kau mau akan kusih harta. Pangeran itu punya banyak harta. Kosong. Cuma kapas. Kosong. Pangeran itu menipu. Yang hitam
kosong. Yang oranye kosong. Menipu sekali tuh. Kuning. Malah ada tulisannya. Cari harta kok tulisannya Yesus. Bagaimana ini? Nyari katanya meninggalkan warisan malah tulisan Yesus. Kosong semua. Ini semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lebih baik aku pergi ke tempat kalian yang mau jadi sahabatku. Siapa yang mau jadi sahabatku? Aku akan ke sana sekarang. Ayo, angkat tangan yang mau. Tidak ada. Awas kalian. Di hari Natal aku akan cari hadiah. Aku akan minta pada ayah hadiah. Mama, minta hadiah. Boleh kan Natal minta hadiah? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Memang Natal enggak boleh minta hadiah. Enggak boleh. Kenapa? Seperti Yesus yang sederhana, lahir di palungan, enggak boleh matre. Nggak enak. Enak pengikut Raja Dusta, boleh minta hadiah sesukamu, boleh menuntut orang tua. Baik gak menuntut orang tua, baik apa tidak baik? Tidak baik, baik. Minta hadiah. Natal adalah saatnya berhadiah-hadiah. Aku mau cari hadiah. Kalian mau ikut gak? Nggak mau? Ya sudah, aku mau cari hadiah. Cari hadiah, cari hadiah. Kalian, siapa bisa menolong aku, sinyo yang malang? Akhir tahun, Natal semua anak bergembira, tapi aku malah susah, bingung. Papa sudah meninggal sekian tahun yang lalu, sekarang mama sakit, aku harus menebus resep buat mama, resep obat yang sedang sakit mamaku itu. Katanya hampir 1 juta biaya obatnya. Di mana coba aku bisa dapat uang sebanyak itu? Apalagi kerjaanku cuma ngambilin kertas-kertas ini. Kertas-kertas bekas. Jadi dagangan, apa ya bisa buat beli nebus obat 1 juta ini. Tolong teman, siapa bisa menolong aku? Tuhan Yesus, tolong aku supaya di hari Natal ini mama bisa sembuh, Tuhan. Apa? Kalian teriak-teriak malah apa? Ada apa? Ada warisan. Warisannya siapa? Di tempat gubuk yang jelek, rumahku ini bocor malah bilang warisan. Warisan siapa? Papaku sudah meninggal, beliau sangat miskin dan tidak meninggalkan warisan. Apa? Warisannya Pangeran Bongkok. Memang papaku pernah cerita ada pangeran yang dulunya jahat sekali. Kemudian beliau sakit, lalu jadi baik dan murah hati. Namanya Pangeran Bongkok yang murah hati. Tapi itu cuma cerita. Nggak ada yang pernah lihat Pangeran Bongkok kalian cerita Bongkok. Ada. Warisannya ada. Mana? Nih, mana ini nggak ada. Kalian dulu bilang ada di mana coba? Itu. Mana Pangeran Bongkok meninggal warisan di depan rumahku ini nggak mungkin ada. Kalian tuh mana toh? Ini. Ada keranjang. Ada salibnya. Ini salibnya Pangeran Bongkok. Boleh dipakai? Boleh. Katanya apa? Diwariskan untuk anak yang baik. Ya aku mau belajar jadi anak baik. Jadi boleh ya, ku terima ya salib ini. Mengingatkan aku pada Tuhan Yesus yang menebus dosaku. Apalagi ada hartanya. Oh ya, telur. Kita lihat ya telurnya isinya apa ya.
Tulisan. Telurnya isinya tulisan Yesus. Ya, aku mau menjadi seperti Yesus. Wah, ya aku mau jadi seperti Yesus. Tulisannya apa lagi nih? Suka mengampuni. Ya, aku mau jadi seperti Yesus yang suka mengampuni. Apalagi jadi anak yang rajin. Ya, aku kan yang masih sekolah kayak kalian. Mau jadi anak rajin. Apalagi nih? Jadi anak yang sabar. Ya, aku mau jadi anak yang sabar. Apalagi hidup baru. Oh ya, aku mau jadi hidup baru. Siapa yang mau hidup baru ikut Yesus? Berarti kayak aku kalian. Tapi aku miskin, gak kayak kalian. Hidupnya enak. Ada lagi. Tanya. Hah? Ada mutiaranya. Mutiara. Wah, lumayan banget. Ini juga mutiara. Wah, lumayan sekali. Walaupun di daerah kita ini mutiara tidak terlalu mahal, tetapi lumayan ini kalau ada beberapa mutiara seperti ini. Masih ada lagi mutiara. Semoga ini semua kalau ku jual bisa untuk membeli resep buat mengobati mamaku. Tuhan, tolonglah supaya mutiara-mutiara ini bisa kupakai untuk membeli obat buat mamaku supaya mamaku cepat sembuh. Dan semoga masih ada sisa sedikit akan ku pakai untuk membelikan baju dan tas sekolah serta buku buat adikku. Dan kalau masih ada sisa, akan kubagikan hadiah Natal juga buat beberapa adik-adik tetanggaku itu supaya mereka bersukacita. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Aku tidak minta yang banyak, apa yang sedikit ini cukup buat aku. Kiranya Natal ini menyenangkan semua orang, khususnya membuat mamaku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku akan bersyukur pada Tuhan dengan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Aku jadi ingat, ada Alkitab. Aku jadi ingat, ternyata menjadi anak Tuhan harus hidup baik hati, taat dan ramah, tekun belajar, dan membuang sifat buruk. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Baik hati, taat dan ramah, tekun belajar dan buang sifat buruk? Kalau mau, ayo kita sambut Tuhan kita dengan ingat lagunya yang aku pernah diajarin di sekolah minggu. Lagunya begini, ayo semuanya belajar yuk. Semuanya. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang. Senangkan papa mama, senangkan adik kakak, senangkan teman, senangkan teman-teman, senangkan semua orang. Aku mau menyenangkan semua orang karena Yesus dalam hatiku. Tuhan memberkati. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Anak-anak hebat, dimanapun saat ini kalian berada,
kita sudah mendengarkan kebenaran firman yang hari ini dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Lee. Bui sangat percaya kalian semua tadi sudah mendengarkan, menyaksikan dengan baik bahwa Tuhan luar biasa. Datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Untuk siapa? Ya, untuk kita semuanya yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita berikan hati kita berikan mata kita berikan tangan kita, semuanya yang ada pada diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan trio yang akan menyanyikan sebuah pujian sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, inilah persembahan trio Komisi Anak Gracia. Wah, tidak terasa acara perayaan Natal Komisi Anak Gracia sudah mau selesai. Ya, cepet banget sekali, nggak terasa ya. Iya, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Benar, Yuk, Bu. sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, setelah perayaan Natal, kita mau menaikkan pujian, membawa hati kita supaya Tuhan yang memberikan hati seperti hatinya. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
kita pujikan dengan bangkit berdiri. Ringanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ringanku mata seperti matamu memandang riwayat di sekelilingku. Ringanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku hatimu. Anak-anak, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Lee. Teman-teman, hiduplah selalu bersama Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian perayaan Natal Komisi Anak Gracia. Dan kita akhiri ibadah Natal dan perayaan pada hari ini dengan bersukacita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.